Saya mau absen dulu nama-namanya. Oke, langsung saja. Muhammad Rafli. Tidak ada, Kak. Latifah Muhammad. Saya, Kak. Ada Kak. Ini kartu motornya. Silakan masuk. Alif. Suliani. Saya, Kak. Ya, silakan masuk. Bagaimana Wahyu? Sudah lengkap praktikannya semua? Ada yang tidak hadir, Pak. Berapa orang? 4. Kenapa itu 4 orang tidak hadir? 1 alfa, 2 tanpa keterangan, 3 ban bocor, ban motornya bocor. Terus yang 1 kenapa? Tunggu, Pak. Tadi nanti telepon ke sepupunya, nanti ya keserupan. Keserupan nih. Gara-gara apa kena keserupan? Gara-gara dipantul kapal laporannya sama asistennya. Sehingga keserupan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pekan ketiga, yaitu untuk melaksanakan percobaan sifat-sifat unsur. Jadi sifat-sifat unsur yang akan kita praktekkan pada hari ini tentunya hanya mewakili unsur tertentu saja, karena anak-anakku kan pada dasarnya tahu bahwa unsur-unsur yang ada di dunia ini kurang lebih 136 macam jenisnya, mulai dari unsur-unsur golongan 8A, 7A, golongan 6A, golongan besi, golongan oksigen dan sebagainya, dan ada juga namanya golongan alkali dan alkali tanah. Nah, saya mau tanya dulu, Latifah, coba sebutkan unsur-unsur golongan alkali. Ada hidrogen, linium, natrium, kalsium, rhenium, cesium, fransium. Oke, tadi jadi bukan linium ya, jadi yang betul adalah lithium. Kemudian bukan kalsium tapi kalium. Oke, Suryani, golongan 2A kamu hafal enggak? Apa, Pak? Ya, coba silakan. Cara mengotannya saya itu, Pak, ada kayak jembatan keledai. Ya. Di mana beli mangga campur sirsak baru rasa. Di mana De itu adalah berilium, Mg itu magnesium, Ca itu kalsium, Sr itu strontium, Ba itu barium, dan Ra itu radium. Oke, jadi sifat-sifat unsur itu banyak sekali macam-macamnya, Nana. Jadi ada yang namanya sifat energi ionisasinya seperti bagaimana dalam satu golongan. Kemudian keelektronegatifannya ya, dalam satu periode dari periode 1 sampai periode ke-7 itu yang mana paling tinggi keelektronegatifannya, dan ada juga namanya keelektropositifannya, sifat magnetnya dan sebagainya. Tapi tidak akan mungkin cukup waktu bagi kita untuk mempraktekkan itu semua, sehingga pada hari ini kita hanya akan mendemonstrasikan percobaan kelarutan. Nah, kalau zat A ditambah B, apakah menghasilkan endapan? Kalau dia menghasilkan endapan yang banyak, berarti sifat larutnya kecil. Tapi kalau endapan yang dihasilkan sangat sedikit, berarti sifat larutnya besar. Jadi kalau endapan banyak, berarti sifat larutnya kecil. Kalau endapan sedikit, maka sifat larutnya besar. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana sifat kelarutan dari unsur-unsur golongan 2A. Dan untuk mengetahui sifat kelarutannya, maka kita akan reaksikan unsur-unsur golongan 2A ini dengan pelarut yang disebut asam sulfat dan reaktan yang disebut dengan natrium hidroksida. Jadi reaktan dan yang menjadi pelarut nantinya adalah asam sulfat dan natrium hidroksida. Dan bukan Bapak yang akan membimbing kalian dalam proses pengambilan datanya, tapi akan didampingi oleh asistennya. Paham semua ya? Paham, Pak. Ya, terima kasih.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan selanjutnya Wahia untuk kamu bimbing praktikanmu ya. Oke. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik Kak. Sehat? Sehat. Oke, hari ini kita akan memulai praktikum sifat-sifat unsur. Nah, Kak, ya. perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya itu biasa dipanggil Kak Wahyu. Kak, ada nih Kak. Ada pin. Nomor WA tahu nggak, Kak? Kalau nomor WA nanti saya kasih kalau hasil data-data praktikum kalian bagus. Oke, Kak. Oke, lanjut di alat dan bahan. Kita sudah lihat di sini. Ada yang sudah tahu alat dan bahannya? Saya Kak, saya. Oke, selain yang sebutkan alatnya. Ini, Rak tabung, kalau ini, tabung reaksi, ini, pipet tetes, yang ini, sikat tabung. kalau ini. Oke. Lanjutkan. Kalau bahannya, Saya Kak, saya. Tiga iya. oke. Latifah. Bahannya tuh ada Mg, ada Ca, ada Sr, ada Ba, ada NO. Salah. Bukan NaO. NaOH natrium hidroksida. Terus kalau ini itu H2SO4 asam sulfat. Oh, Oke. iya Kak itu. Oke, tadi kita sudah sebutkan alat dan bahannya. Selanjutnya kita beralih ke cara praktikumnya. Sudah tahu caranya? Iya Kak. Oke, kalau gitu kita langsung saja praktikumnya. Oke adik-adik, sudah tahu cara kerjanya? Sudah Kak. Untuk asam sulfat dikerjakan oleh Latifah dan untuk NaOH dikerjakan oleh Suryani. Iya Kak. Salah itu. Kalau untuk larutan asam sulfatnya, tabungnya itu yang ada di sini. Oke. Dan untuk nanti yang ini, magnesiumnya, tabungnya di sini. Masing-masing 2 mili. Sudah? Sudah nih Kak. Terus gabungkan kedua larutannya. Ulang. Jadi cara mengambil tabungnya itu dipegang atasnya. Tidak boleh begini. Ya, harus lagi. Iya. Terus Ini ya. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Ya. Berikutnya lakukan hal yang sama pada larutan yang berikutnya. iya Kak. Kasih. Ya. Jadi bagaimana kerjanya? Iya Kak. Sudah habis lah. Jadi larutan apa yang sekarang ingin dicampurkan? Kalau ditanya sama asisten dosen harus dijawab. Iya Kak. Jadi larutan yang sedang kamu kerjakan ini apa? Ini Kak, Sr strontium dengan reaksi natrium hidroksida. Oke, kalau gitu coba campurkan. Oke.
Apakah ada reaksi yang terjadi? Ya Kak, ada terjadi endapan. Coba saya lihat. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Kalau gitu lanjutkan dengan larutan-larutan yang berikutnya. Seperti yang kamu lakukan tadi. Ya Kak. Kalau gitu saya tinggalkan dulu. A few moments later. Sudah Bu Suryani? Sudah dong, berkat Kak Wahyu. Tahu anak. Kau ya sudah nih? Sudah mah juga, berkat Kak Wahyu juga. Apa lagi nih cerita itu Nana? Gosip-gosipku lagi. Siapa lagi nih cerita? Bagaimana percobaannya? Sudah selesai nih, rampung nih? Sudah Pak. Apa yang terjadi? Ada endapan semua ya? Ada Pak. Ada yang banyak, ada yang? Sedikit. Oke, saya ke Latifah dulu. Latifah, kamu mempercobakan unsur-unsur golongan 2 dengan asam sulfat tadi ya? Iya Pak. Yang mana paling banyak endapannya? Ini Pak, BA. Barium ya. Yang paling sedikit? Magnesium Pak. Magnesium ada endapan atau sama sekali tidak ada? Sama sekali tidak ada Pak. Sama sekali tidak ada ya. Oke, jadi apa kesimpulannya Latifah? Unsur-unsur yang paling terkecil golongan 2A itu BA Pak. Yang kelarutannya paling Yang kecil ya kelarutannya paling terhadap kecil. asam sulfat. Iya Pak. BA. BA. Berarti kesimpulannya adalah unsur-unsur golongan 2A yang memiliki kelarutan paling kecil terhadap asam sulfat adalah barium dan yang paling besar adalah Magnesium. Kalau barium paling kecil maka setelah barium adalah Sr ya. Kemudian Ca dan yang paling terakhir adalah magnesium. Oke. Suryani, bagaimana hasilmu? Apakah persis sama dengan punyanya Latifah? Tidak Pak, berbeda. Berbedanya maksudnya bagaimana? Yang paling banyak endapannya yang mana? Kalau Latifah yang paling banyak endapannya barium. Kalau kami yang paling banyak endapannya Magnesium. berarti kebalikannya ya? Iya, kebalikan. Oke, jadi apa kesimpulannya? Unsur-unsur golongan 2A yang memiliki kelarutan paling kecil adalah magnesium Ya, dan yang paling dan besar. yang paling besar adalah barium. Nah, jadi itulah kesimpulannya. Apa yang menyebabkan ini berbeda karena kita mereaksikannya dengan dua larutan yang berbeda sifat, yaitu satu asam sulfat, satu NaOH. Asam sulfat bersifat asam, sementara NaOH bersifat basa. Oke ya, saya kira menurut Bapak sudah berhasil semua percobaannya. Jangan lupa perbaiki data percobaannya dan laporkan kepada asistennya. Kalau sudah ACC oleh asistennya, siapa asistennya Kak? Kak Wahyu. Oh, Kak Wahyu, yang mana itu orangnya? Yang ganteng kan? Oh, yang ganteng. Oh, pantasan bersama semua aku praktikum. Celedak ke semua praktikum. Oke, kalau sudah selesai Mina ACC nih Kak Wahyu, jangan lupa cuci alatnya ya. Bahan-bahannya dikembalikan semua. Oke. Yang dibilang Kak Wahyu baru bikin teleponnya. Itu kan kamu tiga bahasa kamu. Oh, pulang. Namaste Kak. Terusan deh. Kak.